Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ana tadi sempat tanya sama teman-teman bagaimana perkembangan umat Islam yang ada di Denpasar ini. Ana tanya apakah jumlah masjid bertambah? Sepertinya tidak. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka yang belum mendapatkan hidayah, dan semoga kita yang ada di pulau ini menjadi percontohan muslim yang sebenarnya, sehingga orang-orang itu jadi tertarik dengan Islam tanpa mereka mendengarkan tentang Islam itu. Cukup melihat seorang muslimah berjalan, cukup melihat seorang muslimah bermuamalah, dia sudah tahu indah Islam itu. Tapi kalau ternyata sebagian kita membuat orang lain jadi nggak jadi masuk Islam, orang lain malah Islamfobia gara-gara sikap kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi disebutkan bapak-bapaknya suruh turun, seharusnya bapak-bapak nggak boleh naik. Orang kajiannya emak-emak jelas. Jadi kalau mengalah bukan mengalah, zalim bapak-bapak yang naik itu memang. Karena ana waktu dikasih tahu saat kajian sore khusus buat emak-emak. Ada apa bapak-bapak di sini? Ana masih lihat ada bapak-bapak di sini ini. Banyak banget panitianya. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Tapi tadi Anda sampaikan, kalau ternyata beberapa tahun ini belum ada tambahan masjid ya. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu di kota Mekah beliau nggak bisa bangun masjid. Tapi tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah binaul masjid, membangun masjid. Karena itulah sentral kegiatan umat Islam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ibu-ibu dipanggilnya apa di Bali? Mak-mak. Hah? Memet. Memet, Mimi. Kok banyak banget panggilannya? Ya, para akhwat al-muslimat rahimakunallah, dan bapak-bapak yang di sini, ana tidak akan memanggil antum ya. Karena ana anggap antum tidak ada. Ya. Ibu-ibu yang tadi sudah datang, kenal nggak dengan yang di kanan dan di kirinya? Kenal? Udah kenalan? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah kenal jangan kenalan lagi, tambah lama nantinya. Ketika harus memilih, kira-kira tema kita ini membahas apa? Nah, kira-kira tema kita ini membahas tentang apa? Yang tahu kita kasih hadiah. Mana hadiahnya? Nah, silahkan. Ada mic di sana? Ada mic apa enggak panitia gimana? Ada di mana? Ada. Mama pegang mic enggak? Enggak ada. Ya enggak setiap orang lah pegang mic lah. Panitia suruh pegang mic sana.
Oke, tengah dulu. Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini insya Allah, ketika aku harus memilih. Iya, kasih hadiahnya. Memilih apa? Dengan kebaikan atau keburukan, antara kebaikan dan keburukan. Antara kebaikan dan keburukan. Oke, nggak apa-apa, kasih hadiah. Baik, yang lainnya sepertinya panitia bukan mau itu. Bukan ketika harus memilih antara kebaikan dan keburukan. Ada yang tahu? Kira-kira, nggak apa-apa. Nah, silahkan. Memilih antara beraktivitas di luar atau bekerja atau memilih anak-anak dan suami. Masya Allah. Kayaknya seperti itu jemaah. Iya. Atau ini termasuk panitia yang bikin tema. Iya, berikan hadiahnya. Jamaah rahimakumullah. Seorang muslimah itu memiliki banyak job sebenarnya. Bukan dia memilih, tapi dia harus melakukan semuanya. Tapi ada posisi yang dia memang harus memilih. Contohnya, yang tidak bisa dia memilih, dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Dimanapun dia berada, apapun profesi dia, apapun jabatannya, posisi dia, mau jadi seorang anak, mau jadi seorang ibu, mau jadi seorang kakak, mau jadi seorang profesional ya, tetap dia hamba Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah profesi yang melekat ya. Maka tolong semuanya memahami sebelum melakukan aktivitas apa saja, sebelum memilih apa saja, katakan aku adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Karena tatkala seorang tahu dia adalah hamba Allah, saat dia harus memilih, maka dia akan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana seorang muslimah sikapnya kepada Tuhannya yang memiliki dia. Kemudian bagaimana sikap seorang muslimah kepada kedua orang tuanya, yang merupakan penyebab keberadaan dia di muka bumi ini. Kemudian bagaimana sikap seorang muslimah kepada suaminya kalau punya suami. Oke, siapa yang baru bercerai? Kasih hadiah. Nah, coba angkat tangan. Iya, maksudnya baru kehilangan suami gitu kan? Ada? Yang baru sebulan kehilangan suami? Ada apa enggak? 1 bulan kehilangan suami? Panitia tolong jawab, ada enggak? Oh ada, Masya Allah. Iya, kasih hadiah sama dia. Kadangkala kehilangan suami karena memang dia harus memilih. Tetap menjalani hidup bersama laki-laki tersebut atau berpisah karena memang visi dan misinya udah berbeda. Atau kadangkala perempuannya yang memang bermasalah, yang kemudian dia diceraikan oleh suaminya. Tapi bagaimana sikap seorang muslimah kepada anak-anaknya? Karena kalau bicara bekerja mencari fulus, ya sejatinya yang bertugas memberikan nafkah itu adalah suami. Apabila seorang suami tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dia akan mempertanggungjawabkannya kelak pada hari kiamat. Kalau sampai sang istri harus bekerja, harus membantu memberikan nafkah karena kemalasan suaminya. Dan boleh jadi di beberapa budaya, di beberapa daerah, wanita itu tidak dimuliakan, bahkan dipekerjakan. Kita tahu Islam tidak. Ana masih ingat dengan seorang syekh ya, ketika dia ditanya oleh ya beberapa orang Eropa mungkin ketika melihat
melihat air terjun di Niagara sana? Berapa orang? Oh, anak kira ngomong sama Ana berapa orang? Beberapa orang itu. Perempuan itu beberapa orang yang bertanya. Dia mengatakan, kami mendengar bahwasanya ini ada syekh melihat kebesaran Allah di sana. Kami mendengar bahwasanya wanita-wanita di negeri kalian itu ditindas. Tidak diberikan hak-hak mereka. Akhirnya syekh ini mengatakan, kau salah informasi, kata dia. Wanita-wanita di negeri kami adalah ratu-ratu buat kami. Kami adalah pekerja buat mereka. Kerja kami hanya terima kasih. Terima fulus, kasih istri. Itu kerjanya, terima kasih. Memang itu tugasnya. Dan bagaimana seorang lelaki yang bertanggung jawab kepada istrinya memiliki hak yang penuh dan seorang istri harus memuliakannya. Tapi seorang istri kalau jadi ibu dengan sang suami bekerja, maka tolong fokus mendidik anak-anaknya. Kemudian bagaimana seorang muslimah ketika hidup bersama ipar-iparnya, bersama mertuanya. Karena seringkali masalah terjadi bukan antara suami istri, tapi antara menantu sama mertua. Boleh jadi sang menantu ini, ya Allah jahat banget mertua anak. Engkau juga tidak tahu ketika di malam hari sang mertua berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari menantu yang seperti ini. Loh, iya, artinya sang menantu merasa dizalimi, sang mertua juga merasa dizalimi. Maka kelak Allah akan tegakkan keadilan pada hari kiamat. Karena merasa dizalimi belum tentu dizalimi. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami kelak akan menegakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak ada satupun jiwa yang akan dizalimi. Kalau seorang menantu haknya diambil sama mertua, atau mertua haknya diambil oleh menantunya, atau sang istri tidak diberi haknya oleh suaminya, Allah akan datangkan kelak hak-hak itu. Allah akan penuhi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun urusan itu hanya sebesar zarrah, seperti semut yang kecil, kami akan datangkan. Maka jangan pernah khawatir hak kita akan hilang. Maka tadi perlu juga seorang muslimah itu belajar tentang bagaimana sikap dia yang sebenarnya terhadap ipar-iparnya dia. Taib. Kemudian bagaimana sikap dia kepada kerabat-kerabat dia sendiri. Kalau tadi sama ipar setelah dia menikah, bagaimana dia punya kerabat. Jangan sampai gara-gara dia menikah rahimnya terputuskan. Dengan dalih, loh aku kan sudah punya suami, aku sudah punya anak. Akhirnya lupa dengan kewajiban menyambung silaturahim. Maka perlu juga dibahas. Terus bagaimana seorang muslimah bersama tetangga-tetangganya. Orang itu kadang-kala gak bisa milih tetangga. Karena dia ya udah tinggal di rumah itu, tahu-tahu tetangganya datang. Tetangganya tidak menyenangkan. Bagaimana sikap dia? Tetangganya non-muslim, apa yang harus dia lakukan? Tapi kemudian bagaimana seorang muslimah dengan kawan-kawannya, dengan sahib-sahibnya. Kadangkala muslimah nih ya, sebagai contoh ya, kalau suaminya berangkat kerja, dia akan sibuk nelpon teman-temannya, ngobrol ya sama kerabatnya, itu. Lupa ngurusin kewajiban dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kalau ada suami kadangkala tetap dengan handphonenya. Padahal seharusnya ketika suaminya datang, matikan handphonenya. Taruh.
Gimana Ustaz? Anak matikan, anak kan harus izin dulu. Afwan, suamiku datang, ini itu. Nggak perlu, tinggal dimatikan, selesai. Nanti ketika sudah selesai urusannya, telepon lagi Afwan tadi. Kenapa? Surgaku datang. Mana istri-istri yang kayak gitu sekarang jamaah? Jadi suami itu surgamu atau nerakamu, tapi kebanyakan neraka, Ustaz. Tahu aja kata. La haula wala quwata illa billah. Baik. Ana akan ringkas ya pembahasan kita tentang semua tadi yang ana sebutkan. Dikit-dikit. Sekedar mengingatkan. Karena ana tidak punya kajian rutin di sini. Kapan terakhir ana ke sini? Jadi Berapa tahun yang lalu? Yang sekali 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu lah. Sebenarnya yang seharusnya dihadirin oleh emak-emak ini adalah kajian yang rutin. Disitulah akan mendapatkan pembahasan yang lebih detail. Tapi paling tidak sekarang kita berusaha untuk membakar semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena nih emak-emak perlu ketahui ya. Kita itu kadang-kadang kepingin tahu, aku nih dicintai nggak sama Allah? Aku yang seperti ini, kira-kira dicintai nggak sama Allah? Maka kita perlu tahu, apa tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Di antaranya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan buat dia, maka Allah akan buat orang itu mendalami agama, memahami agama. Dan belajar agama ini tidak ada ceritanya terlambat. Ana sudah ibu-ibu, ya sudah, kalau dulu engkau belum belajar agama, engkau sekarang harus belajar agama. Dan ketahuilah bahwasanya ustadz pun sampai mati tetap belajar agama. Nggak ada ceritanya udah selesai. Karena ilmu agama itu bahrun la sahilalahu, lautan yang tidak bertepian. Tapi paling tidak belajar yang berkaitan dengan dirinya. Contoh nih, seorang muslimah bagaimana? Seorang muslimah sikapnya kepada Tuhannya, maka hendaklah dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah suudzon sama Allah. Allah itu, kalau kita kenal sama Allah, kita akan cinta sama Allah. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Tapi kadang-kadang kita nggak kenal sama Allah. Dikasih ujian sedikit, dikasih petaka sedikit, akhirnya sudah malas ibadah. Seakan-akan sudah banyak ketaatan yang dia lakukan. Dan ketika ada musibah, dia merasa tidak pantas mendapatkan musibah itu. Maka kita harus faham seperti apa Allah Azza wa Jal memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Nabi Nuh, Allah kasih ujian apa? Istrinya yang tidak beriman, anaknya yang tidak beriman, kaumnya yang didakwain selama 950 tahun ternyata tidak beriman kecuali sedikit. Disebutkan ya kira-kira hanya 80 orang yang beriman. Bayangin ya, 950 tahun. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Beliau itu ingin punya anak. Tiap hari dan di waktu-waktu mustajab beliau mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Sampai umur 86 tahun baru dikasih anak. Sebagian ibu-ibu 5 tahun menikah nggak punya anak, 10 tahun menikah nggak punya anak, akhirnya mulai putus asa, mulai berburuk sangka sama Allah, mengatakan kayaknya memang Allah nggak kasih anak sama aku. Akhirnya dia berhenti berdoa.
Bayangin ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada ceritanya berhenti berdoa. Nabi Zakaria, bagaimana ketika beliau memanggil Allah dengan panggilan yang hening, yang senyap ya, yang penuh dengan ketundukan kepada Allah. Beliau mengatakan, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku sudah lemah ya Allah. Rambutku sudah menyala dengan uban. Dan aku gak pernah kecewa dengan berdoa memohon kepadamu ya Allah. Bayangin ya, ketika itu Nabi Zakaria disebutkan umurnya 100 tahun. Beliau mengatakan gak pernah aku kecewa dengan berdoa kepadamu ya Allah. Sebagian kita merasa kecewa. Aku sudah doa Ustaz. Berapa tahun berdoa? 7 tahun. Baru 7 tahun. 10 tahun. Baru 10 tahun. Terus sampai kapan kita berdoa? Sampai ajal menjemput kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Hanya saja ini yang harus kita fahami. Jawaban dari doa-doa kita nggak harus yang kita pinta. Ada 3 pilihan Allah menjawab doa kita. Siapa yang mau menyebutkan? Tafadhal. Sebutkan 3 pilihan Allah menjawab doa kita. Naam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara Allah menjawab doa kita yang pertama yaitu dengan menjawabnya langsung, diberikannya, dikabulkan doanya. Yang kedua, yang diminta dikasih. Gitu. Ya. Oke, yang kedua? Yang kedua tidak dikabulkan, tapi kok tidak dikabulkan? Belum dikabulkan dosanya. Jadi tapi untuk menghapus dosa-dosanya. Gitu. Untuk menghapus dosa-dosanya. Terus yang ketiga? Yang ketiga untuk simpanan di akhirat. Untuk simpanan di akhirat. Ya. Jadi belum dikabulkan tapi nanti di akhirat. Yang kedua kurang pas. Oke, kasih hadiahnya. Siapa yang mau betulkan yang kedua? Yang kedua sama Allah ditunda untuk dikabulkan. Ditunda tadi kan udah disebutkan. Yang ketiga? Yang ketiga di akhirat tadi kan? Dikabulkan saat di akhirat. Itu kan ditunda berarti. Bukan itu. Yang kedua tadi untuk menghindari dari bala. Oke, siap. Jazakillah khairan. Nah, jadi pilihan Allah itu dikasih, diganti, disimpan. Ya, dikasih yang diminta. Jawaban Allah. Yang kedua diganti. Minta mobil, Allah kasih keselamatan dia dari ditabrak sama mobil. Allah selamatkan dia dari bencana yang setara dengan doa dia. Maka seringkali kita ini selamat dari bala bukan karena kita doa minta dihindarkan dari bala itu, tapi boleh jadi karena doa-doa kita minta sama Allah sesuatu, tapi yang kita minta ternyata diganti sama Allah. Yang ketiga disimpan. Jadi apa? Dikasih, diganti, disimpan. Ketika sahabat mendengarkan itu, Umar mengatakan radhiyallahu anhu, idzan nukthir. Kalau begitu kita banyak-banyak doa aja, nggak ada ruginya doa. Nabi SAW mengatakan Allahu Akthar, Allah akan kasih lebih banyak lagi. Maka tolong di antara sikap seorang muslimah kepada Tuhannya, selain tadi dia beribadah kepada Allah, taat sama Allah, hendaklah dia berbaik sangka sama Allah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Coba nanti dibaca akhir surat Al-Hasyr.
ketika Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Allah mengatakan, Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah mengetahui dengan yang nyata dan dengan yang tersembunyi. Allah tahu dengan yang nyata, dengan yang gaib. Dan dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallah amma yushrikun. Tuh, Allah memiliki sifat-sifat yang mulia kayak gitu. Allah itu al-jabbar, yang menundukkan segala sesuatu. Allah lah yang ngobatin orang yang sakit. Allah lah yang menghibur kesedihan seorang hamba. Allah lah yang menjadikan orang yang sedang berduka kemudian berubah dukanya menjadi suka. Allah Azza wa Jalla yang membuat orang-orang yang awalnya menangis tahu-tahu tertawa. Kenapa dia kok bisa tertawa sekarang? Allah Azza wa Jalla. Maka kadang-kadang kita lupa, Al-Malik, Allah itu pemilik semuanya. Rumah kita milik Allah, Pulau Bali ini milik Allah Azza wa Jalla, negeri ini milik Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa kita susah untuk minta sama Allah Azza wa Jalla? Dan yakin, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apapun kondisimu, maka ingat, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau engkau sedang sulit sekarang, gembiralah. Loh, sulit kok gembira, Ustaz? Loh, yusra mau datang. Ketika engkau sedang senang, boleh jadi kesulitan akan datang. Jadi ketika engkau sulit, disitulah engkau berbaik sangka sama Allah. Datang nih. Datang. Yakin. Tapi sebagian kita nggak yakin. Maka kemudian kemudahan itu nggak datang. Kenapa? Karena kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Karena perempuan ini kadang-kala menghayalkan yang buruk-buruk ya. Nanti gimana kalau kayak gini? Nanti gimana kalau gini? Betul ibu-ibu? Betul, mama itu kayak gitu. Cobalah nanti bagaimana kalau baik kayak gini? Jadinya baik. Nanti kalau gini, alhamdulillah. Kalau gini, alhamdulillah. Jadi berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, bukan berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Itu berkaitan dengan satu poin bagaimana sikap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang muslimah? Ada satu pembahasan yang anda lupa. Muslimah terhadap dirinya. Terhadap diri dia sendiri. Sebelum kita bicara bagaimana dia sama orang tuanya. Karena Nabi SAW mengatakan, wa inna li nafsika alaika haqqa. Dirimu itu punya hak. Jadi seorang muslimah harus tahu, loh, aku ini harus memperhatikan diriku. Iya. Yang pertama, perhatikan tubuhnya. Tubuh itu titipan dari Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyebutkan bahwasanya al-jismu itu markabun ilallah, kendaraan menuju kepada Allah. Allah kasih tuh fisik nih sebagai kendaraan. Ada sebagian orang yang tidak menjaga fisiknya. Biasanya kalau masih gadis, berapa beratnya? 48. Insyaallah. Tinggi 160, beratnya 48. 1 tahun menikah 84. Kok bisa itu terjadi? Jangan bicara untuk suamimu, jangan. Bicara untuk dirimu sendiri. Seorang yang tidak menjaga tubuhnya, maka tubuhnya akan rentan dengan
penyakit, cepat capek, cepat lelah, ibadah pun sulit ya. Karena dia tidak menjaga tubuhnya. Maka nanti kita akan ditanya tentang amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka tolong makanannya dijaga. Apakah perempuan perlu berolahraga? Ya di rumah perlu dia bekerja. Sekarang ini memang wanita itu kenapa banyak yang berpenyakitan. Bukan wanita aja sebenarnya. Laki-laki juga. Karena semuanya sudah dilakukan tanpa keluar tenaga. Dulu orang nyuci, Masya Allah jemaah. Sama tangannya dia nyuci ya. Subhanallah. Ketika dia mau masak itu harus ngidupin kompor. Apalagi kompor yang sumbu itu. Anak kalau sama emak anak dulu rahimahullah hidupin kompornya. Jadi mau masak itu nunggu ngidupin kompornya dulu. Sekarang gleks. Hidup sudah. Mau masak nasi butuh proses panjang. Sekarang tinggal ngukur sama glek. Selesai. Apa lagi? Nyuci, air, nimba orang dulu. Makanya kenapa sehat-sehat mereka. Sekarang nggak ada. Buka keran, keluar airnya. Dan ternyata harus ada yang dibayar. Apa yang dibayar? Kesehatan kita yang jadi taruhan. Sehingga perlu waktu khusus untuk olahraga. Orang dulu nggak perlu. Waktu olahraga nggak perlu karena hidupnya sudah olahraga. Olahraga itu kan artinya menggerakkan tubuh kita sebenarnya. Ketika tubuh kita sudah bergerak sudah cukup. Sekarang 100 meter naik motor listrik. Tidak ada jalan sekarang. Sampai anak-anak kita pun seperti itu. Dan nanti 30 tahun ke depan anak-anak itu akan sering ke rumah sakit. Ketika dia tidak bergerak. Pada saat dia harus bergerak. Kita dulu waktu kecil. Allahu Akbar. 2-3 kilo. Anak waktu SMA dulu Masya Allah. 10 kilo jalan kaki ke kampus. Ke sekolahan. Jalan kaki sudah. Dan gak ada mengeluh. Disuruh orang tua berangkat jalan kaki. Sekarang semuanya pakai kendaraan. Di rumah permainan anak-anak dulu. Jangan ditanya. Lari sana, lari sana. Sekarang jarinya pencet sana, pencet sini. Ketika di check up semua tubuhnya, yang paling sehat jempolnya. Ini jempolnya paling bagus. Iya, kalau mak-mak mungkin jarinya ya. Karena suka scrolling gitu kan. Seret, seret. Jadi, sudah shopping, scrolling pencet, set. Masuk keranjang, seret. Alhamdulillah. Kalau masih masuk keranjang masih bagus lah. Suaminya belum check out ya, belum masuk keranjang nggak apa-apa. Kalau sudah check out itu yang bahaya. Maka tolong tadi perhatikan tubuhnya. Karena sekali lagi tubuh itulah yang menjadi kendaraan dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perhatikan akalnya dengan cara senantiasa menuntut ilmu dan apa yang harus dipelajari, bacalah Al-Quran dan perhatikan jiwanya. Sekarang ini banyak orang, menurut WHO itu disebutkan ya, mungkin setahun 2 tahun yang lalu, 1 miliar penduduk bumi ini bermasalah kesehatan mentalnya. Bermasalah. Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah medsos, handphone, dia depresi. Apalagi kalau sudah bicara beberapa tahun yang lalu ya, Ana masih sering melihat, sekarang sudah mulai kurang ya. Kadangkala perempuan di pinggir jalan ya naruh HP terus goyang-goyang. Ana ngomong, ya Allah, pinggir jalan ini. Kalau mungkin di rumahnya, mau ini di pinggir jalan sama. Berapa banyak orang di jalan anak-anak kecil sekarang goyang-goyang tangannya kanan, kiri. Oh itu olahraga Ustaz. Maka tolong perhatikan mentalnya, bagaimana ruh ini harus, tadi kalau kita harus memilih kesehatan mana yang kita pilih, kesehatan fisik atau kesehatan ruh, ya dua-duanya seharusnya. Tapi ruh lebih penting. Dan ruh kita ini butuh makanan sebagaimana fisik kita butuh makanan. Makanan ruh kita adalah zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub.
Makanya kalau sudah ibu-ibu ini atau anak perempuannya sudah banyak pikiran, suruh duduk, nak, duduk di sini, nak. Coba engkau baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 100 kali. Jangan engkau pindah dari situ sampai selesai. Seperti orang makan. Orang kalau makan 1 sendok kemudian dia pergi, ya enggak pas buat tubuhnya. Lo selesaikan dulu makanan. Bahkan orang kalau makan itu ada apa, mukaddimah itu bahasa restonya apa? Apa? Appetizer. Oh, appetizer. Mukaddimah. Habis mukaddimah main course. Habis gitu khatimah. Bayangin makan aja untuk tubuh, ada mukaddimah, ada isinya, kemudian baru khatimah. Zikir enggak. Baru 10 kali udah tinggal masak, ditinggal ini, tinggal duduklah. Duduk zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Sekali duduk. Kita kan kadang-kala kemana-mana. Kan boleh Ustaz zikir sambil jalan. Boleh, sahih. Zikir sambil tiduran boleh. Bahkan Allah menyebutkan tentang orang-orang yang cerdas itu. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selalu berzikir. Tapi tolong serius. Zikir. Itu untuk memperhatikan ruh kita. Semakin kita dekat sama zikrullah, semakin sehat jiwa kita. Karena udah janji Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ingat. Bukan hanya dengan, sekarang tuh ada istilah apa? Healing. Mama kalau healing kemana? Kemana? Ke pasar. Nah, tadi tempat healing kita kadangkala adalah sejadah kita. Boleh sekali-kali orang jalan-jalan, ya melihat ciptaannya Allah. Tapi tolong zikrullahnya dulu dimantapin. Kemudian itu terhadap dirinya. Fisiknya dijaga, menjaga makanan dengan berolahraga ya. Kemudian berkaitan dengan akalnya tadi teruslah menuntut ilmu, berkaitan dengan jiwanya tolong fokus. Mengingat Allah Azza wa Jal dan jangan salah memilih kawan. Anda sampai jam berapa? Oke. Masih? Tanya jawab berapa menit lagi pertanyaan? Setengah jam lagi baru pertanyaan. Siap? Hah? Selesai. Allahu Akbar. Baik, bagaimana seorang muslimah kepada kedua orang tuanya? Maka berbaktilah kepada orang tua. Jangan pernah mengangkat suara. Jangan ketika sudah menikah engkau tidak lagi berbakti dengan alasan aku punya suami. Oke. Memang seorang wanita yang punya suami ada keterbatasan dia berbakti kepada orang tuanya. Harus izin sama suaminya kalau mau keluar rumah. Tapi apakah kalau telepon harus izin suaminya? Enggak. Bisa telepon, bisa WA, bisa kirim hadiah, bisa lakukan apapun ya. Terus doakan kedua orang tuanya. Karena kita tahu kewajiban seorang muslim berbakti kepada orang tuanya itu adalah kewajiban yang paling agung setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kedua orang tuanya kafir. Bayangin ya. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taat. Tapi apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi engkau tetap mendampingi keduanya dengan cara yang ma'ruf. Maka tolong para muslimah memperhatikan hal itu. Kemudian bagaimana muslimah bersama suaminya? Ya, yang punya suami. Yang punya suami
Bagi yang belum punya suami, tolong jangan salah pilih suami. Kalau salah pilih suami nanti curhat sama ustadznya, gimana ustadznya suami anak kayak gini, kayak gitu. Kadang-kadang anak tanya, anti nemu suami kayak gitu di mana gitu. Orang nanti nggak pernah musyawarah sama anak waktu milih suami. Sekarang, lo iya suami anak lo. Kalau umpamanya dia musyawarah kan, oh iya berarti anak salah waktu memilihkan. Enggak, ini pilihannya anti yang memilih. Maka tolong jangan salah. Kalau salah pilih suami akan berdampak kepada masa depanmu dan masa depan anak-anak. Baik. Dan seorang wanita muslimah itu, dia punya orang tua, dia berbakti kepada orang tuanya, tapi dia tahu suaminya adalah surga atau neraka dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan khairun nisa, ya, ada beberapa hadis tentang khairun nisa. Di antara yang beliau sebutkan adalah al-walud, al-wadud, al-muwatiyatu wal muwasiyatu idza taqainallah. Seorang wanita yang baik itu adalah wanita yang penyayang. Jadi wanita yang penyayang itu yang berusaha untuk menunjukkan kecintaannya kepada suami dan kepada anak-anak. Bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha berusaha untuk menunjukkan kepada Nabi, aku nih sayang sama engkau, aku cinta sama engkau. Walaupun pura-pura. Ibu, dengarin ya. Di antara bohong yang diperbolehkan itu pura-pura sayang. Pinter ini ibu. Nah, jadi tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Biasanya cinta itu di awal 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, ya setelah 1 tahun masih adalah cinta. Kemudian setelah 2-3 tahun yang ada kesian. Kesian, apalagi kalau sudah tua-tua ya. Ada emak-emak itu ya, kalau suaminya mati, dia bukan innalillah, dia alhamdulillah. Dia merasa keberadaan suaminya adalah musibah, matinya adalah nikmat. Alhamdulillah Ustaz, ana ngurusin orang tua itu Ustaz, capek Ustaz. Ada yang seperti itu jemaah. Maka tolong perhatikan. Kalaupun memang engkau sudah tidak cinta lagi sama suami, karena suami mungkin pernah melakukan KDRT ya, suami pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan macam-macam, tapi tolong jaga rumah tanggamu. Dengan pura-pura cinta, iya. Ketika ada seorang wanita yang terus terang kepada suaminya, aku nggak cinta sama engkau, dipanggil sama Umar bin Khattab. Engkau nggak usah ngomong seperti itu. Terus orang ini mempertahankan rumah tangganya. Engkau pikir karena cinta? Enggak. Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Mereka itu mempertahankan rumah tangganya karena memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Fa imsakun bima'ruf. Udah jaga baik-baik. Dan kita diperintahkan untuk berbuat baik bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik. Maka tolong di antara cara agar seorang istri bisa terus mencintai suaminya adalah dengan melihat kepada kelebihannya. Anak pernah kajian di sini, apa judulnya? Hujan setahun dihapus dengan kemarau sehari. Nah, itu sifat perempuan. Iya. Perempuan itu sulit untuk berterima kasih sama suaminya. Betul ibu-ibu? Salah. Kodran. Iya. Ana itu lebih percaya sama Rasulullah SAW daripada sama mak-mak. Nabi SAW mengatakan itu. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kata Nabi SAW. Kalau engkau berbuat baik sama dia setahun, terus engkau melakukan satu kesalahan, apa kata perempuan ini?
ma ra'aitu minka khairan qat. Enggak pernah kau bikin aku seneng. Setahun seneng jamaah. Itu yang terjadi. Dan wanita ini, ana mau tanya, yang bisa jawab kita kasih hadiah. Perempuan itu lebih kuat bersabar apa lebih mudah bersyukur? Yang mau jawab kasih mic-nya. Nah, udah nggak perlu dikasihkan. Sabar. Sabar mereka, kalau syukur sulit. Sabar Ustaz, sabar. Dan memang seperti itu. Kenapa dia berpikir sabar? Karena dia tidak melihat kepada kebaikan. Yang dia lihat musibah suami anak ini Ustaz, ya Allah. Maka tolong tadi, jadilah yang penyayang. Kemudian al-walud. Wanita yang terbaik itu wanita yang suka punya anak. Iya. Kenapa? Karena dia rela untuk capek, untuk lelah. Jamaah, setiap detik dari kelelahan dia, itu ada perhitungannya. Dan Nabi SAW mengatakan, fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku ingin berbanyak-banyakan umatku kelak pada hari kiamat. Maka ketika mau punya anak, niatkan mau menambah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sering contohkan dengan di Bondowoso sana ya. Seorang ustadz yang punya anak 28 dari satu istri. Sekarang istrinya 3, istrinya 4, anaknya cuma 7, cuma 9. Itu satu istri 28. Nah, Taib, kita mau kasih hadiah buat yang anaknya 12. Ada? Yang anaknya 12. Induknya 1 ya. Iya, yang 11. Ada yang 11? Ada enggak? Ada. 10. Hah? Oh, kasih hadiahnya buat yang 11 itu. Insya Allah. Barakallahu fiik. Iya, nggak usah tepuk tangan di sini. Dia ingin mengatakan, oh ini wanita hebat kan? Betul. Memang masya Allah alaiha. Dia punya 11 di saat orang-orang memandang, ya Allah, nambah anak lagi. Kadang-kala mertua kalau ngelihat orang tuanya istri ya, ngelihat istrinya hamil lagi, nak, hamil lagi kau nak? Astagfirullah. Lo ada suaminya, kok bingung gitu loh. Tadi kadang-kadang dukungan itu kurang, padahal sebenarnya disinilah suami kau kerja cari duit loh. Fokus engkau mendidik istri dan anak-anakmu, dan anak-anakmu fokus untuk melahirkan, atau istrimu fokus melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Itu istri yang soleha yang terbaik, walaupun capek dan lelah. Yang ketiga, al-muwatiyatu, yang suka menyocokkan dirinya sama suaminya. Jadi dia menyesuaikan sama suaminya. Suaminya mau gini, iya bang, nggak apa-apa. Ini iya, bismillah. Jadi berusaha untuk menyesuaikan. Dan yang keempat adalah suka menghibur suaminya. Seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Ingat ya, yang kaya itu bukan Nabi Muhammad SAW ketika menikah sama Khadijah. Khadijah yang kaya. Tapi ketika Nabi SAW turun dari Gua Hiro dalam kondisi ketakutan beliau ya, kemudian beliau minta diselimuti, Khadijah tidak bertanya apapun. Dan inilah wanita yang soleha. Kalau suaminya sedang tidak nyaman datang ke rumah, jangan ditanya kenapa, tapi tanya mau apa. Nabi minta diselimuti alaihi salatu wassalam, maka diselimuti sama Khadijah radhiyallahu taala anha. Apakah Khadijah bertanya, "Kok ada apa? Kenapa kok cemberut? Kenapa kok seperti ini?" Jangan. Dan emak-emak tolong kalau suaminya pulang jangan ditanya dari mana. Itu suami kalau ditanya dari mana sudah merasa tidak aman dia. Wah, aku ini. Betul. Akhirnya dia memilih berangkat ke warung sebelah. Karena kalau ke warung sebelah ditanya apa?
mau apa. Berikan keamanan kepada suaminya. Banyak ya kelelahan suami yang tidak diceritakan kepada istri. Tapi cukup pertanyaan istri kepada suaminya, "Bang, mau apa?" Itu sudah menghilangkan semua kelelahan dia. Ngerti ibu-ibu? Ngerti apa enggak? Jangan cuma ngerti, diamalkan. Baik, jadi itu perhatikan bagaimana kepada suaminya. Idza taqainallah, kalau dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada suami, ada istri yang baik sama suaminya, tapi sama Allah dia nggak baik. Kemudian bagaimana seorang muslimah terhadap anak-anaknya. Tolong, anak-anak itu adalah amanah ya. Capek memang mendidik anak. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Sabar didik anak-anak. Sabar didik anak-anak. Dan insya Allah dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Semua kelelahan itu akan berakhir dengan kesenangan, dan semua kesenangan akan berakhir dengan kelelahan. Itulah sunnatullah dalam kehidupan ini. Barang siapa yang awal kehidupannya itu penuh dengan perjuangan, maka akhirnya akan penuh dengan kenyamanan. Dan barang siapa yang awal kehidupannya santai, berleha-leha, maka dia akan kehilangan waktu bersenang-senang yang sebenarnya. Barakallahu fiik. Ini sudah ada pertanyaan. Masya Allah, udah dipilah sama antum. Satu-satu kasihkan ke anak. Nah, anak izin minum dulu jamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau pertanyaan ini terpilih, saya tidak ingin bertanya, tapi ingin minta didoakan supaya Allah menyelamatkan saya dan semua wanita yang ada di sini dari suami yang zalim dan tidak takut pada Allah. Terima kasih. Ya Allah, seakan-akan dia mewakili, padahal yang lainnya alhamdulillah suaminya baik-baik gitu loh. Iya, ahibati billah, kadangkala kita ini melihat rumah tangga orang itu dari luarnya. Lalu kita mulai membandingkan, ya Allah senengnya fulanah ya. Apalagi kalau sudah ngelihat di statusnya dikasih bunga sama suaminya. Dia itu dikasih bunga sama suaminya, habis dipukuli sama suaminya. Yang dipukuli nggak diposting. Yang diposting cuma bunganya. Ya Allah, Masya Allah suamiku nggak kayak gini. Suamimu nggak kasih bunga, tapi suamimu nggak KDRT. Maka tolong jangan suka ngelihat statusnya orang. Fokus dengan status dirimu sendiri. Karena kalau sudah membandingkan, kita itu akan membandingkan yang terbaik di orang dengan yang terburuk di suami kita. Itu terjadi perbandingan, selalu nggak fair perbandingan itu. Maka tolong fokus dengan keluargamu. Dan kalau membandingkan, lihat kepada yang hidupnya lebih susah. Dan ana doakan semoga semuanya diselamatkan dari suami-suami yang zalim ya. Insya Allah, ana jadi takut doakan itu jamaah. Jangan-jangan ana termasuk yang zalim gitu kan. Ustadz, bagaimana bila istri memilih untuk bekerja di luar, padahal suami sudah memenuhi nafkah tanpa kurang, dengan alasan saya sebagai istri sudah terbiasa bekerja 9 tahun, kantoran, dan tidak terbiasa di dalam rumah. Apakah ini termasuk tidak qanaah terhadap rezeki dari suami? Iya. Ketika suaminya mengatakan seharusnya dia di rumah, kecuali alasan dia itu ingin memberikan manfaat kepada umat. Kan alasan dia cuma saya terbiasa di luar. Allah Azza wa Jalla mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian hendaklah tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar, ya keluar tapi jangan tabarruj. Seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Jadi kalau alasannya dia bekerja itu karena dia terbiasa, maka hendaklah engkau berhenti.
Tapi kalau alasanmu bekerja itu karena anak ingin memberikan manfaat, umpamanya dia seorang yang memang punya ilmu, dia punya orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya, dan suaminya mengizinkan. Jadi bukan mencari dunia sebenarnya, tapi dia cari akhirat. Tafadhol. Tapi kalau kondisi suami memang Ustaz perlu dibantu suami Ustaz, dan pekerjaan ana alhamdulillah tidak mengganggu tugas-tugas ana sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu, maka nggak ada masalah. Tapi kalau alasannya tadi hanya karena terbiasa, ana rasa anti resign, fokus di rumahnya. Bicara tidak biasa, ala bisa karena terbiasa, maka dibiasakan di rumah. Ada banyak kebaikan yang bisa engkau lakukan di rumah. Boleh jadi engkau tiap 3 hari hatam Al-Quran, dengan engkau pulang ke rumah, engkau jadi punya derajat yang tinggi di surga Allah. Boleh jadi engkau di rumah memperbanyak istighfar. Tapi kalau di rumah sibuk dengan handphonenya, nonton drakor, iya, nggak manfaat di rumah kadang-kadang. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, izin bertanya, ana terkadang sesekali waktu mendapat feeling, firasat buruk tentang suami. Dan itu benar terjadi nantinya. Makanya jangan suudzon. Udah dikasih tahu. Akhirnya semua yang di-feelingkan dia jadi kenyataan. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Engkau sangka yang baik-baik sama suamimu. Ana mengalami ini dari awal menikah. Dari awal menikah sudah suudzon. Pertanyaan ana, feeling firasat tersebut datangnya dari syaitan atau dari Allah? Karena Allah sayang dengan ana, jadi ana tahu apa yang terjadi di luar sana. Enggak, itu bisikan syaitan. Kita itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, hindari kebanyakan prasangka. Hindari hal itu. Jadi kalau ada bukti, baru kita bisa mengatakan iya. Tapi kalau hanya prasangka, kalau engkau berprasangka, jangan kemudian engkau cari tahu. Karena biasanya perempuan tuh, kalau sudah ada firasat, mulai dia. Kayaknya, mulai HP-nya dibuka, ya, dipasangi GPS di tasnya suami, di motornya suami, bayar Intel, tolong ikutin. Jangan berprasangka yang baik. Titipkan suamimu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan engkau jaga Allah di rumah. Dengan cara memperbanyak istighfar, ya. Insya Allah suami dijaga. Tapi kalau engkau dibisikin yang macam-macam, kemudian engkau mengikuti, boleh jadi menjadi kenyataan. Dan rata-rata seperti itu. Maka tolong berprasangka yang baik sama suaminya. Dan layani suami dengan baik. Tolong layani suami dengan baik. Karena perempuan kalau sudah ada prasangka, biasanya dia tidak akan melayani dengan baik. Dia mulai akan bertanya yang tidak-tidak sama suaminya. Bang, dari mana engkau bang? Jujur bang ya. Waduh, ini di persidangan sudah. Jujur bang, aku sumpah engkau dengan nama Allah. Allahu Akbar. Jangan, layani suamimu dengan baik ya. Hormati dia. Dan insya Allah engkau akan mendapatkan kebahagiaan di rumahmu tanpa tahu apa yang dilakukan suami di luar sana. Sambil didoakan, katakan kepada suamimu, bang, kita insya Allah siap menahan lapar, tapi kita nggak siap menahan api neraka. Tolong jagalah Allah di sana. Ya udah, dengan cara seperti itu insya Allah dijaga rumah tangganya. Barakallahu fikum. Jika harus memilih, semua perempuan pasti ingin mendapatkan suami yang soleh. Tetapi tidak semua mendapatkan sesuai keinginan. Berarti salah pilih kan? Bagaimana cara kita jika ingin suami kita menjadi imam yang baik, tanpa terlihat menggurui dan merendahkan suami, dan tetap terlihat santun sehingga suami bisa menjadi imam yang baik? Masya Allah, pertanyaan yang menarik ini. Yang tanya kasih hadiah. Yang tanya nanti datang ke panitia, masih ada hadiahnya kan? Ya, kalau sudah terlanjur, artinya dia memilih suaminya sudah baik.
Kriterianya seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, agama dan akhlaknya. Tapi ternyata di tengah jalan suaminya berubah. Ada suami yang berubah di tengah jalan karena faktor ekonomi, ya, karena faktor kawan, karena faktor penyakit. Kadang-kala terjadi perubahan tersebut. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bersabarlah menghadapi suami yang seperti itu. Bersabar. Yang kedua, memberikan pelayanan yang lebih. Karena tabiat manusia itu, kalau dihormatin, dia akan menghormati. Itu tabiat manusia. Tapi kalau setan kita hormatin, dia nginjak-nginjak kita. Maka kita disuruh berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi menghadapi manusia yang berlaku buruk, kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Sehingga dengan itu suaminya semoga akan tahu diri. Engkau berikan pelayanan yang lebih. Subhanallah jamaah. Ana ingat dengan sebuah kisah yang mungkin sebagian jamaah sudah mendengar, ya. Seorang syekh yang umurnya kira-kira 90 tahun yang ditanya oleh seorang wanita via telepon, ditanya, "Syekh, ana punya suami tadi malam. Suami ana itu peminum, Syekh, pemabuk suami ana. Ana punya anak 5 dari dia. Tadi malam ketika ana sholat malam, ana baca Quran, dia datang, Syekh, Quran itu dirobek-robek sama dia. Dan dia jangan ditanya, sudah melakukan KDRT berulang-ulang gitu ya. Apa yang harus ana lakukan?" Syekh itu tanya, "Nah, kalau engkau berpisah sama perempuan itu, sama suamimu itu, engkau hidup sama siapa?" Dia mengatakan, "Aku ini dari desa," kata dia. "Aku nggak punya siapa-siapa gitu loh. Anak-anak itu akan ikut bapaknya, karena bapaknya orang kaya." Seperti itu. Akhirnya Syekh itu mengatakan, "Sabar nak ya, engkau sabar nak. Engkau layani suami dengan baik, doakan dia." Kenapa Syekh ini menyuruh dia bersabar dan tidak gugat cerai? Karena kalau dia gugat cerai, akan tumbuh 6 pemabuk. Karena 5 anak ini akan ikut sama bapaknya. Bapaknya orang kaya, orang fulus. Ini emak gak tahu apa-apa. Maka Syekh berpikir lebih baik dipertahankan ibu ini bersabar demi menjaga 5 anak itu. Dan subhanallah, setahun kemudian perempuan ini telepon lagi. Dia ngomong, "Syekh masih ingat sama ana?" Ya dia ngelupa lah. Allah, ana lupa, katanya. "Coba engkau kenalkan dirimu. Ana yang cerita sama engkau, Syekh, suamiku yang datang merobek Al-Quran ini dan itu," kata dia. "Iya, aku ingat," kata Syekh. "Bagaimana suamimu sekarang?" kata dia. "Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang yang buka pintu masjid kalau waktu sholat subuh." Perlu kita berdoa minta sama Allah berikan pelayanan yang lebih sama suami, ya. Kita kadang-kadang maunya ngasih tahu, maunya menggurui ini dan itu. Kadang-kadang kondisinya nggak bisa. Maka teruslah berkhidmat, lebihkan khidmatmu kepada suami sampai suami akhirnya malu. Dia sudah zalim tapi istrinya terus berbuat baik sama dia. Semoga dengan cara seperti itu ya suamimu menjadi lebih baik lagi ya. Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi suami yang tetap enak-enak saja, padahal istrinya yang bekerja keras. Ini bukan suami saya, karena suami saya sudah top banget. Ana cuma ikut gemes saja. Iya, dia lihat suaminya orang. Iya, padahal istrinya nggak ada masalah gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan jemaah? Ini kan dia melihat orang lain ya. Boleh jadi istrinya siap bekerja keras karena dia memang benar-benar berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi juga suaminya punya penyakit mungkin yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja dengan baik-baik saja. Kalau kita mau berbaik sangka. Terus kalau sang istri menerima dengan kondisi itu, ya akan jadi pahala buat istri tersebut. Tapi laki-laki seperti itu bukan laki-laki ideal gitu. Dan dia akan mempertanggungjawabkan. Karena sekarang ini yang bertanya emak-emak, ana nggak bisa ngasih nasihat suaminya. Maka buat
perempuan yang dapat suami kayak gitu tadi pilihannya bagaimana dia berdoa ya, terus tetap melayani suaminya. Walaupun ada pilihan ya, seorang wanita, seorang istri yang tidak dikasih nafkah oleh suaminya, dia berhak memilih. Pilihan pertama, dia tetap melayani suaminya, tetap taat sama suaminya, melayani suaminya di ranjang, dimanapun ya, dan menjadikan nafkah yang seharusnya diberikan itu hutang. Jadi terhitung hutang suami. Kalau biaya rumah dalam sebulan itu 5 juta, maka dihitung itu utangnya suami 5 juta. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, dia tetap melayani suami dan dia yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dia anggap itu sedekah kepada suaminya, maka jadi pahala. Yang ketiga, dia boleh tidak melayani suaminya dan boleh dia bekerja cari fulus dan nggak usah melayani suami. Boleh pilihan aja. Karena sang suami dijadikan pemimpin di rumah, punya hak disebabkan dia memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau istrinya nggak dikasih nafkah, lalu istrinya disuruh bekerja, masih dia harus melayani suaminya, nggak fair yang seperti itu. Maka dia punya hak untuk tidak melayani suaminya. Dan dia punya hak untuk cari fulus bekerja demi hidup. Dan kalau bicara nafkah itu ingat ibu-ibu, sandang, pangan, papan, itu nafkah yang harus diberikan suami. Dan yang keempat pilihan dia, ya dia minta fasakh. Karena suaminya tidak menjalankan tugasnya. Bukan dia khulu kemudian dia mengembalikan mahar, enggak. Tapi itu prosesnya di pengadilan seperti itu. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana sudah pisah dengan suami saya sekitar 10 tahun yang lalu. Dan sekarang saya sudah menikah lagi. Begitupun dengan mantan saya. Semua anak alhamdulillah saya yang ambil asuh. Yang saya mau tanyakan, bagaimana sikap saya ketika mantan suami tidak menafkahi anak kami? Terkadang kalau anaknya meminta, jawabannya tidak ada. Jadi selama ini yang menafkahi adalah suami saya yang sekarang. Terkadang saya malu karena bukan anak kandungnya. Tapi alhamdulillah suamiku tidak pernah mengeluh. Itu suami ideal jamaah. Insya Allah. Kalau saya WA mantan suami saya, dia selalu marah dan blokir saya sampai sekarang. Apakah saya harus membiarkan saja sampai dia sadar sendiri? Jazakumullahu khairan Ustaz. Iya, kesian jamaah memang orang-orang yang tidak faham dengan kewajibannya. Maka kelak orang-orang seperti itu akan merugi pada hari kiamat di saat banyak yang nuntut sama dia. Anak-anak tidak diberi nafkah sama dia, padahal itu kewajibannya dia. Dan nanti pada hari kiamat anak-anak berhak menuntut. Kalau tadi suami ibu menafkahi sebagai sedekah ya, buat anak-anak itu jadi kebaikan dia. Dan ingat ya, ini ada bapak-bapak, sedikit bapak-bapak di sini. Bahwasanya anak-anak itu walaupun sudah bercerai adalah full tanggung jawab bapaknya gitu. Karena yang terputus itu hanya hubungan suami istri. Hubungan anak sama bapak, anak sama emaknya sampai kapanpun tetap. Dan yang menjadi tanggung jawab adalah tanggung jawab bapaknya. Ketika bapaknya tidak bertanggung jawab, ya mau nggak mau ibunya. Sehingga itu juga jadi pahala buat ibunya. Dan alhamdulillah ibu tadi punya suami yang baik. Kalau tadi ibu sudah menegur suami, udah ngasih tahu mantan suami tadi ya, tapi dia nggak mau, ya sudah tugas ibu sudah selesai. Kalau memang nanti anak-anak jangan sampai dibuat benci sama bapaknya. Walaupun bapaknya seperti itu, tolong jangan sampai menanamkan kebencian kepada anak-anak. Ya sudah sampai kena mungkin bapakmu nggak punya duit ya, mungkin bapakmu seperti ini seperti itu. Jangan sampai anaknya durhaka. Akhirnya yang dosa dua orang, bapaknya dosa nggak ngasih nafkah, emaknya dosa menanamkan kebencian kepada anaknya sehingga anaknya tumbuh besar durhaka kepada bapaknya. Padahal bagaimanapun itu tetap bapaknya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan ke MC kita. Jazakumullah khair.